Ada berbagai macam cara, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau pakai kita, ada berbagai macam cara kita menyodorkan kelemahan kita. Tuhan, saya nggak bisa ini, Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa itu, Tuhan. Asalkan Bapak Ibu tahu, sebelum Tuhan panggil Bapak Ibu, sebelum Tuhan pilih Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu seluruh kehidupan Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu seluruh kekurangan Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu seluruh kelemahan Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memakai kita, bukan karena kekuatan kita lagi Bapak Ibu, bukan karena kekuatan hebatnya kita lagi Bapak Ibu, melainkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya nggak punya gelar yang hebat, Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pakai saya? Saya tidak punya gelar apapun. Tuhan, masa lalu saya sangat hancur, Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa pakai orang yang hancur seperti saya? Mungkin saudara katakan, Tuhan, saya tidak punya talenta apapun, Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pakai orang seperti saya tidak punya talenta apapun? Saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara boleh bodoh di mata dunia, saudara boleh bodoh di mata dunia, tapi kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara dapat mempermalukan orang yang dianggap pintar bagi dunia. Saudara boleh lemah di mata dunia ini, saudara. Saudara boleh sangat-sangat lemah di mata dunia ini, tapi ketika Tuhan mau pakai saudara, saudara bisa mempermalukan orang-orang yang dianggap kuat bagi dunia ini. Maka kuncinya cuma satu, saudara. Kuncinya cuma satu. Semuanya tergantung pada satu hal. Saudara dipegang oleh siapa? Siapa yang memegang saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sarung tinju di tangan saya, saudara. Ketika seseorang memberikan sarung tinju ke tangan saya, palingan sarung tinju itu saya cuma bisa mukul angin, saudara. Saya cuma bisa mukul angin, saudara. Tapi ketika sarung tinju itu diberikan kepada Mike Tyson, saudara, dia bisa pukul orang-orang hebat, saudara. Contoh lagi mungkin raket, saudara. Raket di tangan seorang Desmond, saudara, cuma bisa mukul nyamuk, saudara. Tapi raket di tangan Taufik Hidayat, dia bisa juara dunia, saudara. Maka perbedaannya apa, saudara? Tergantung di tangan siapa. Perbedaannya cuma satu hal, tergantung di tangan siapa, saudara. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, berhenti menganggap diri saudara lemah. Berhenti menganggap diri saudara, saya kurang ini Tuhan, saya kurang itu Tuhan, saya nggak bisa ini Tuhan. Berhenti menganggap diri saudara lemah. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak mungkin bisa Tuhan. Masa lalu saya buruk, saya tidak bisa pandai ngomong, saya tidak punya talenta, saya tidak bisa melakukan itu Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, berhenti menganggap diri saudara lemah. Kenapa, saudara-saudara? Karena apa? Karena Tuhan kalau panggil saudara tidak mungkin salah, saudara. Ketika Tuhan sudah panggil saudara, tidak mungkin salah. Ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan tidak mungkin salah, saudara. Maka jangan saudara pikir saudara sangat lemah, saudara punya kekurangan ini, saudara punya kekurangan itu, saudara pernah gagal, saudara pernah hancur, dan Tuhan tidak bisa pakai saudara. Jangan pikir karena kelemahan saudara, Tuhan tidak bisa pakai saudara. Tidak, saudara. Justru Tuhan datang ke dalam dunia untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang yang hancur, untuk orang-orang yang gagal. Dan ketika orang-orang itu datang ke hadapan Allah, Tuhan bisa pakai mereka dengan sangat luar biasa.
Saya bisa contohkan banyak kisah dalam kitab, saudara. Contohnya misalnya Paulus, saudara. Paulus orang yang sangat jahat dan ingin membunuh banyak orang Kristen. Musa seorang pembunuh, dan dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa ngomong, Tuhan. Jangan panggil saya nggak bisa ngomong. Daud, saudara. Daud orang yang berzina, saudara. Bahkan ketika dia berzina, dia bunuh suaminya orang itu, saudara. Bayangkan, saudara. Daud orang yang berzina, dan setelah dia melakukan perzinahan, dia bunuh suaminya. Gideon, saudara. Gideon seorang yang penakut, selalu minta tanda Tuhan, tanda Tuhan. Yunus, saudara. Yunus orang yang egois. Dia penakut. Tuhan, jangan utus saya ke Niniwe, Tuhan. Biar saja Tuhan musnahkan Niniwe, saudara. Biar saja Tuhan musnahkan Niniwe. Yeremia, saudara. Yeremia orang yang depresi, saudara. Elia lagi, saudara. Saudara pasti tahu semua Elia yang sangat hebat, segala macam mukjizat dia lakukan. Elia pernah mau bunuh diri, saudara, saking frustasinya. Elia mau bunuh diri, saudara. Petrus seorang pemarah, dikit-dikit dia marah. Apalagi Rahab, saudara. Saudara tahu Rahab? Rahab seorang pelacur. Bayangkan, saudara, seorang pelacur yang sangat-sangat hina, tapi Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa, tuh. Seorang pelacur yang sangat-sangat menjijikkan, hina, tapi Tuhan bisa pakai Rahab dengan sangat-sangat luar biasa. Dan Rahab menjadi teladan iman bagi kita semua. Bahkan saudara tahu bahwa Rahab masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus, saudara. Bayangkan, saudara. Kenapa Tuhan bisa pakai orang-orang yang hancur seperti ini, saudara? Kenapa Tuhan bisa pakai orang-orang yang gagal seperti ini, saudara? Kenapa Tuhan bisa pakai orang-orang yang rusak ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara? Karena misi Allah tidak pernah tentang kita, saudara. Karena misi Allah tidak pernah soal kita. Tapi misi Allah adalah tentang Tuhan itu sendiri, saudara. Tuhan tidak pernah pakai seseorang karena kemampuan mereka, saudara, tapi karena kemampuan yang dari Tuhan. Tuhan pilih saudara bukan karena saudara mampu melakukan itu, tapi karena Tuhan mampu pakai saudara. Saya akan tutup khotbah saya ini dengan suatu kisah. Ada seorang yang baru bertobat dari India. Dia baru bertobat dan dia bertanya kepada pendeta, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Saya tidak bisa bicara, saya tidak punya harta, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Dan pendeta ini bilang kepada orang yang baru bertobat ini, beli satu buku dan tulis orang yang mau kamu doakan dia, dan kalau bisa kabarkan Injil bagi dia. Dan ketika orang India yang baru bertobat ini meninggal, buku itu ditemukan, saudara. Buku itu ditemukan, dan saudara tahu berapa banyak isinya? Ada 2.000 orang yang dia doakan, dan ditulis ada 2.000 orang yang menerima Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara, dari orang yang baru bertobat, yang gak bisa bicara, yang tidak memiliki harta apapun, ketika Tuhan mau pakai dia, Tuhan akan pakai dengan sangat-sangat luar biasa. Maka saya sangat-sangat yakin, apapun keterbatasan saudara, apapun keterbatasan Bapak Ibu, saya yakin Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Maka saya ingin besok pagi Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, Bapak Ibu berdoa, dan Bapak Ibu katakan, Tuhan, di sisa umurku ini, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Tuhan, apa yang Kau mau saya lakukan, Tuhan, di dunia ini? Bapak Ibu doa, dan Bapak Ibu bilang, Tuhan, tolong tanamkan itu di hati saya, dan saya mau menjadi saksi Kristus
dan menjadi terang garam